Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Video Ningtyas selaku presenter dari presentasi tugas besar kelompok 5 tentang proses pembuatan logam nikel. Saya dibantu oleh rekan-rekan saya yaitu Algi, Almansyah, Yusuf Ilham, Helmi Lutfi, Raihan Ilham, Septian Ali Hussein, Muhtasor Jidan, Surya Sadewa, Diar Meliani, serta Muhammad A. Haziemil. Kami akan memaparkan beberapa materi tentang gambar teknik, unsur-unsur yang terdapat di gambar teknik, proses pembuatan logam nikel, serta alat-alat yang digunakan dalam proses tersebut. Materi yang pertama yaitu tentang gambar teknik. Apa sih gambar teknik itu? Gambar teknik merupakan suatu ungkapan dari gagasan atau pemikiran mengenai suatu sistem dengan tujuan untuk memperjelas suatu informasi melalui gambar ataupun lukisan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan dan fungsi dari gambar teknik. Gambar itu sendiri memiliki definisi sebagai suatu objek yang digunakan untuk menyampaikan suatu informasi ataupun gagasan ataupun pikiran dari seseorang. Nah, gambar itu sendiri pada dunia teknik biasanya digunakan sebagai media untuk berkomunikasi, untuk menyampaikan informasi tadi. Nah, pada umumnya juga dalam dunia teknik itu disebut juga dengan bahasa teknik kayak gitu. Nah, untuk dari tujuan dan fungsi dari gambar teknik itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah penyampaian informasi, yang kedua adalah penyimpanan dan penggunaan data teknis, dan yang ketiga adalah perencanaan. Untuk yang poin pertama misalnya penyampaian tadi kan, di dalam si gambar ini dia berfungsi untuk menyampaikan informasi yang ada. Misalnya kita menggambar sebuah objek persegi panjang. Nah, di situ ada yang namanya panjang dan lebar. Kita menyampaikan gitu, ada ini loh, misalnya nih balok ini ataupun persegi ini panjangnya segini, lebarnya segini kayak gitu. Dan yang kedua adalah ada yang namanya penyimpanan dan kegunaan. Nah, penyimpanan itu tadi gambar itu menyimpan sebuah data, menyimpan sebuah informasi gitu yang bisa digunakan kembali kayak gitu ataupun digunakan ketika disampaikan kepada orang lain kayak gitu. Yang ketiga adalah perencanaan. Nah, misalnya gambar ini digunakan sebagai perencanaan, misalnya kayak kita ngebuat mesin, misalnya kayak ngebuat bangunan dan sebagainya Saya kayak akan gitu. menjelaskan mengenai gambar teknik manual. Yang pertama itu adalah pensil gambar. Pensil gambar merupakan alat yang sering digunakan dalam gambar teknik. Jadi, pensil gambar ini digunakan untuk latihan gambar teknik. Pensil sendiri dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu berdasarkan kekerasan. Ada 3, lunak, sedang, dan keras. Jadi yang termasuk ke dalam kategori lunak itu pensil dengan jenis 2B sampai dengan 7B. Lalu yang termasuk ke dalam kategori sedang itu pensil dengan jenis 2H, 3H, HB, dan F. Lalu yang termasuk ke dalam kategori keras itu ada pensil dengan ukuran 4H sampai dengan 9H. H itu hard, B itu black, HB itu hard black, lalu F itu firm. Kemudian jenis lainnya dari pensil gambar itu berdasarkan bentuknya. Yang pertama itu pensil gambar batang, kemudian pensil gambar mekanik. Jadi pensil batang ini isi dan batangnya itu satu dan menyatu. Jadi kedua-duanya itu habis secara bersamaan. Lalu dalam penggunaannya pun harus diraut terlebih dahulu. Kemudian yang kedua itu ada pensil mekanik. Pensil mekanik ini isi dan batangnya itu terpisah. Jadi isi pensil ini jika habis bisa diisi ulang. Kemudian yang ketiga itu ada jangka. Kemudian yang kedua itu pena gambar. Pena gambar itu alat dalam gambar teknik yang digunakan dengan menggunakan tinta. Jadi pena gambar ini ada 2 jenisnya, yaitu pena tarik dan rapido. Pena tarik sendiri itu pena yang digunakan untuk menarik gambar lurus maupun lengkung. Jadi kelemahannya ini dia tidak konsisten atau tidak memenuhi standar dalam ketebalannya, dan juga tintanya sering menetes. Kemudian rapido itu pena dengan ukuran tertentu. Jadi rapido ini mempunyai kelebihan, yaitu dia mempunyai standar ukuran yang sesuai dengan ketebalannya.
Kemudian yang ketiga itu ada jangka. Jangka adalah alat dalam gambar teknik yang digunakan untuk menggambar lingkaran. Jadi penggunaannya itu salah satunya ditancapkan ke permukaan kertas, dijadikan sebagai pusat lingkaran, lalu yang salah satunya dijadikan sebagai pensil untuk menggambar lingkaran. Kemudian yang keempat ada meja gambar. Jadi meja gambar ini terbuat dari kayu dan harus kering dan harus rata dan harus lunak, dan permukaannya pun harus halus agar penggaris T ini dapat digeser. Kemudian meja gambar ini dibuat sesuai dengan ukuran kertasnya, bisa A0, bisa A1. Kemudian yang kelima ini ada kertas gambar. Kertas gambar yang digunakan dalam gambar teknik ini berwarna putih dan permukaannya harus halus, karena jika halus itu akan mempermudah dalam proses menarik garis menggunakan tinta. Yang kemudian yang keenam itu ada mal dan sablon. Mal dan sablon ini keduanya merupakan alat dalam gambar teknik yang digunakan untuk memudahkan dan mengefisiensikan waktu dalam pengerjaan. Mal ini digunakan untuk menggambar lingkaran, tapi lingkarannya itu udah dalam bentuk cetakan, ada yang besar dan kecil, jadi sesuai dengan ukurannya. Kemudian itu garis lengkung dan kemudian itu elips. Sedangkan sablon itu dia cetakannya huruf maupun angka. Jadi keduanya ini bisa terbuat dari plastik maupun mika bening. Kemudian terakhir adalah karet penghapus. Jadi karet penghapus adalah alat dalam gambar teknik yang digunakan untuk memperbaiki kesalahan dan menghapus kotoran pada gambar teknik. Kemudian karet penghapus ini dibagi menjadi dua macam, yaitu karet penghapus pensil dan karet penghapus pena. Jadi karet penghapus pensil itu penghapus yang digunakan untuk memperbaiki kesalahan dan menghapus kotoran dari pensil, yang terbuat dari pensil. Kemudian jika penghapus pena ini untuk memperbaiki kesalahan dan menghapus kotoran dalam kertas gambar teknik yang diakibatkan oleh tinta. Jadi bentuknya pun berbeda. Jika bentuk dari penghapus pensil ini lunak, sedangkan bentuk dari penghapus pena ini keras. Sekian dari saya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perbandingan antara gambar manual dengan gambar AutoCAD. Untuk gambar manual, harga yang dibutuhkan relatif lebih besar. Yang kedua, waktu pengerjaannya relatif lebih lama. Yang ketiga, dibutuhkan alat-alat yang lebih banyak. Yang keempat, dibutuhkan ketelitian dan kehati-hatian yang ekstra dalam pengerjaan gambarnya. Yang kelima, jika terjadi kertas robek, kertas rusak, ataupun gambar yang salah, itu tidak mudah untuk diperbaiki. Untuk gambar AutoCAD, waktu pengerjaan relatif lebih cepat karena kita hanya menginput nilai-nilai atau koordinat dari objek tersebut. Yang kedua, harga yang dibutuhkan relatif lebih murah. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu menggambar menggunakan aplikasi AutoCAD. AutoCAD merupakan sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh Autodesk. Nah, CAD sendiri memiliki kepanjangan, yaitu Computer Aided Design. Nah, aplikasi ini memiliki fungsi sebagai perencanaan atau tools untuk mempermudah dalam menggambar suatu objek 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Aplikasi ini juga sering digunakan dalam berbagai bidang, misalkan pada bidang manufaktur. Contohnya sebagai pembuatan desain bodi mobil ataupun part-part pada mesin. Nah, di aplikasi ini kita bisa melakukan banyak hal, seperti kita membuat objek, memodifikasi, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menggambar teknik. Hal-hal yang perlu diperhatikan ada 3, yaitu ada proyeksi, jenis garis, dan arsiran. Pertama, kita masuk ke proyeksi. Proyeksi adalah arah pandang objek dalam ruang dimensi 3 dalam gambar di ruang dimensi 2. Cara ini mempermudah kita untuk melihat objek yang terletak di ruang dimensi 3. Selanjutnya, ini adalah contoh dari proyeksi, ada proyeksi Amerika dan proyeksi Eropa. Dapat kita lihat perbedaannya antara proyeksi Eropa dan proyeksi Amerika. Selanjutnya, ada jenis-jenis garis. Setiap jenis garis memiliki penggunaan atau kegunaan berbeda-beda.
Di sini ada garis A, keterangan itu tebal kontinu. Penggunaannya itu pada A1 ada garis-garis nyata atau gambar, yang kedua ada garis-garis tepi. Di garis kedua itu garis B ada tipis kontinu, lurus atau lengkung. Kegunaannya itu untuk garis-garis perpotongan hayal, garis-garis ukur, garis-garis prediksi atau bantu, garis-garis penunjuk, garis-garis arsil, garis-garis nyata dari penampang yang diputar di tempat, dan garis sumbu pendek. Selanjutnya ada garis tipis kontinu bebas. Kegunaan itu garis-garis batas dari potongan sebagian atau bagian yang dipotong bila batasnya bukan garis bergores tipis. Selanjutnya ada garis gores tebal. Kegunaan itu garis nyata terhalang atau garis tepi terhalang. Selanjutnya ada garis gores tipis. Kegunaannya itu untuk garis nyata terhalang atau dan garis tepi terhalang. Selanjutnya ada garis bergores tipis. Itu kegunaannya untuk garis sumbu, garis simetri, dan lintasan. Selanjutnya ada garis bergores tipis yang dipertebal pada ujung-ujungnya dan arah perubahan arah. Kegunaan untuk garis bidang potong. Selanjutnya ada garis bergores tebal. Itu kegunaan untuk penunjuk permukaan yang harus mendapat penanganan khusus. Terakhir itu ada garis bergores ganda tipis. Kegunaan untuk bagian yang berdampingan, batas-batas kedudukan benda yang bergerak, garis sistem pada baja profil contohnya. Selanjutnya ada bentuk semula sebelum dibentuk. Dan terakhir ada bagian benda yang berada di depan bidang potong. Setelah proyeksi dan jenis-jenis garis, selanjutnya ada arsiran pada gambar teknik. Arsiran pada gambar teknik itu memiliki arti yang berbeda-beda. Seperti pada gambar yang terlihat dengan keterangan gambar A adalah arsiran untuk besi tuang, bahan besi tuang, yang B itu ada aluminium dan panduan, yang C ada baja dan baja istimewa. Arsiran D itu untuk besi tuang yang dapat ditempa, arsiran E itu baja cair, arsiran F itu logam putih, arsiran G paduan tembaga tuang, dan H seng raksa. Dan masih baik lagi jenis arsiran lainnya. Saya Raihan akan menjelaskan tentang proyeksi dan jenis-jenis garis. Proyeksi adalah arah pandang objek dalam ruang 3 dimensi dalam gambar di ruang dimensi. Jadi proyeksi ini mempermudah kita untuk melihat objek 3 dimensi yang terletak di ruang dalam bentuk 2 dimensi. Nah, proyeksi ini ada 2 jenis, yaitu Amerika dan Eropa. Amerika bentuknya atas, depan, samping, sedangkan Eropa tuh depan, atas, samping. Berikutnya jenis-jenis garis. Yang pertama, garis tebal kontinu digunakan untuk membuat garis tepi, garis gambar, dan garis nyata lainnya. Sedangkan garis tipis kontinu digunakan untuk garis-garis ukur, garis arsir, dan garis koreksi, serta garis bantu lainnya. Selanjutnya, garis kontinu bebas digunakan untuk garis batas dari pemotongan sebagian. Garis-garis tipis digunakan untuk menyatakan garis gambar yang tidak terlihat atau terhalang. Dan garis sumbu atau garis strip titik digunakan untuk garis sumbu gambar. Bismillahirrahmanirrahim. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Ayazimil Akbar. Saya di sini akan menjelaskan poin tentang arsiran pada gambar teknik. Arsiran pada gambar teknik digunakan untuk menentukan perbedaan area dan daerah. Dan hatch pada AutoCAD merupakan arsiran garis berpola. Ada yang garis horizontal, ada yang garis diagonal, ada yang garis vertikal, box, solid, brick, pasir, dan lain-lain. Dan berikut adalah contoh beberapa arsiran pada AutoCAD. Yang pertama ada besi tuang, yang kedua aluminium, yang ketiga baja dan baja istimewa, yang keempat baja tuang yang dapat ditempa, yang kelima baja cair, yang keenam logam putih, yang ketujuh panduan tembaga tuang, yang kedelapan seng dan rasa. Terima kasih. Pembentukan logam nikel. Menurut livepol.co.id, Indonesia berada di urutan pertama dalam memproduksi dan mengekspor biji nikel. Pada tahun 2014, Indonesia memproduksi sekitar 42.554,36 ton dan nilai ekspor nikel sebesar 628 juta US dollar. Nah, berikut ada diagram alur pengolahan biji nikel. Yang pertama itu biji nikel mengalami proses pengeringan, kemudian direduksi atau dikecilkan ukurnya. Yang ketiga itu matte smelting atau peleburan nikel cair, lalu mengalami pemurnian atau converting, dan terakhir mengalami proses pembentukan granula atau granulation.
Nah, yang pertama itu proses pengeringan atau drying. Biji nikel dikeringkan hingga kadar air mencapai 20% dengan mesin rotary dryer. Nah, di dalam mesin ini hanya terjadi proses penguapan dan tidak ada reaksi kimia. Nah, ini adalah gambar dari mesin rotary dryer. Yang kedua adalah reduksi atau pengecilan. Nikel oksida akan direduksi menghasilkan logam nikel dan pengontrolnya dengan mesin rotary kiln. Tujuan dari reduksi ukuran ini adalah agar mineral berharga dapat terlepas dari bijinya. Nah, ini adalah gambar dari mesin rotary kiln. Yang ketiga itu peluburan atau smelting. Kalsin yang dilebur menghasilkan nikel sebesar 27% dan slag. Nah, di dalam electric furnace nikel dan slagnya akan terpisah berdasarkan berat jenisnya. Si slag akan masuk ke proses pembuangan dan nikel cair akan masuk ke dalam proses pemurnian. Nah, ini adalah gambar dari electric furnace. Dan keempat itu proses pemurnian atau converting. Silika dan udara ditambahkan agar kadar nikel cair naik menjadi 78%. Pada alat yang dinamakan Pearsmith converter. Nah, ini adalah gambarnya. Dan yang terakhir itu proses granulation. Nikel cair dari proses pemurnian dibawa menggunakan ladle menuju proses granulasi. Nikel cair disemprot dengan air bertekanan tinggi agar membentuk gumpalan-gumpalan nikel. Nah, ini adalah gambar dari alat granulasi. Fungsi autoclave digunakan dalam penambangan dan pengolahan mineral untuk mengekstraksi logam dari badan biji refraktori. Proses khas autoclave adalah pelepasan asam bertekanan tinggi HPAL (High Pressure Acid Leaching) yang digunakan untuk mengekstraksi nikel dari badan biji laterit, tetapi dapat diterapkan dalam produksi tembaga dan kobalt. Autoclave HPAL (High Pressure Acid Leaching) membutuhkan proses aliran terberat seperti temperatur, tekanan yang tinggi, serta media asam dan zat padat yang abrasif. Operasi HPAL optimum menggunakan beberapa jenis katup, seperti katup bubur dan katup pelepasan, katup isolasi pompa, katup penekan udara, katup pasokan uap, katup isolasi drum uap, serta katup injeksi asam. Jadi di sini saya akan menjelaskan cara kerja autoclave pada proses pembuatan logam nikel. Nah, jadi di sini sebelum masuk ke dalam autoclave, logam nikel yang sudah dihancurkan akan dihaluskan dan dicampur air agar teksturnya menjadi seperti bubur. Nah, bubur nikel tersebut dipanaskan. Setelah dipanaskan, dimasukkan ke dalam autoclave yang isinya udah ada asam sulfat. Nah, di dalam autoclave suhu yang digunakan sebesar 255 derajat dan tekanan yang digunakan sebesar 725 psi atau 50 bar. Nah, dalam proses ini akan terjadi reaksi antara bubur nikel dan asam sulfat. Nah, proses ini terjadi selama 60 menit. Nah, setelah 60 menit, proses dalam autoclave selesai. Materi-materi yang telah disampaikan, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu pertama, gambar teknik sangat diperlukan dalam segala keperluan proyek dengan tujuan untuk menginformasikan serta menginstruksikan melalui gambar. Dalam menggambar teknik dapat dilakukan dengan berbagai cara. Bisa dilakukan secara manual maupun bantuan aplikasi desain grafis. Yang kedua, contohnya dalam proses pembuatan logam nikel, banyak sekali alat-alat yang digunakan. Untuk mengetahui informasi dari alat-alat tersebut, maka dibuatlah gambar teknik. Yang ketiga, salah satu alat yang digunakan dalam proses pembuatan logam nikel yaitu autoclave, yang digunakan untuk mengekstraksi nikel dari badan biji laterit.
Sekian materi yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.